Om ini sesuai dengan nama tokonya nggak sih Om? Nama toko Fajar itu nama ponakan. Oh, diambil dari nama ponakan nih. Sekarang berada di jam 13:20, gua akan pergi ke sebuah tempat yang dijadikan data center dalam bentuk fisik di daerah Bogor. Hal ini bisa dijadikan referensi bagi kalian yang ingin mengetahui hikayat-hikayat yang pernah ditulis oleh penulis-penulis mancanegara. Nama toko bukunya dinamakan Toko Buku Fajar. Buku apa yang akan mau gue cari? Gua mau nyari buku yang ditulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar karena gua nggak bisa bahasa Laos. Waktu tempuh kurang lebih 20 kilometeran dari Bojonggede sampai ke Bogor kota. Sesuai dengan target, di umur 100 tahun masih tetap sehat. Oke, tetap bertahan untuk menonton video ini. Gua akan meliput perjalanan menuju ke Toko Buku Fajar. Sekarang kita masuk di gang-gang untuk nanti tembus di belakang terminal Baranang Siang. Gangnya ini di dekat SDN Otista, sebelum jembatan Otista di kiri. Nanti kita akan tembus ke belakang terminal. Ini sini. Misi ya. Ayo, ayo, ayo.
Oke, sekarang gue udah tiba di toko buku Fajar di Jalan Sambu belakang Terminal Baranang Siang. Di sini tersedia buku-buku lama, majalah juga ada. Bagi kalian yang pecinta erot bisa nih, di sini ada nih. Bakalan gue lirik paling. Gua juga tertarik dengan ini. Salah satu buku bestseller bagi para pria. Ada banyak komik-komik juga nih buat pecinta komik. Nih, di sini juga banyak majalah-majalah zaman dulu nih. Gak tau nih majalah dewasa ada apa enggak. Ntar bisa ditanya paling. Majalah-majalah nih masih ada nih. Ini tahun berapa nih? Edisi September 2013. Batu Empedu 2000 berapa nih? 2015. Selami Jiwa Anak, Perang Gaib Para Caleg. Aduh, misteri. Ini dia Rockefeller File. Gue suka nih. Keluarga Rahasia. Buat kalian yang ingin lulus di umur 11 tahun dengan IPK 4, nih buku yang tepat untuk kalian baca. Dijamin kalian akan kena pemutihan. Om, ini sesuai dengan nama tokonya nggak sih, Om? Enggak. Nama toko buku Fajar itu nama ponakan. Oh, diambil dari nama ponakan nih, toko buku Fajar. Bapaknya namanya siapa? Saya Pak Idi. Itu kan saya tuh 2010. Terus corona saya lanjutin kosong. Setelah itu ya sampai sekarang masih. Oh, berarti Om mau ngelanjutin. Sebelumnya dipegang siapa, Om? Sebelumnya Bapak Suparmin, ayahnya Fajar. Ya belajar dari kerabat-kerabat yang di sini di Jakarta. Oh, di Jakarta tuh jalannya. Jakarta 13-12. Di daerah mana tuh tadi? Blok M. Oh, di Blok M. Blok M banyak sih ya. Sekarang yang ramai tuh Blok M Square. Ada di internet juga ya. Jadi orang lebih milih buat nyari di situ kali ya. Ya, saingan tetap banyak ya. Cuman buat orang milih nyari yang bentuk fisik kan, selain dari bacaannya, isinya dia juga ngerasain suasana sama aroma bukunya, Om. Biasanya. Iya. Karena kayak gini mau menguning ya. Iya, Kayak lama-lama gini kan. ngejamur. Iya. Baunya ini kan. Tapi ada tips gak sih, Om, buat buku biar nggak ngejamur gitu? Enggak itu sih. Enggak ada, paling ya sering digeser aja, kalau enggak dibuka gitu. Kalau saya sendiri ya. Oh, iya. Yang lain juga tahu ya. Ada orang ada tuh yang dikasih kamper ya. Kamper masukin plastik, simpen aja di situ. Nggak Oh, pernah iya, geser itu. Katanya nggak ini tuh. Biar nggak ngejamur itu. Iya. Tapi malah jadi aroma kamper kan. Oh, Bukan aroma usia buku. Iya, gitu iya, kan. iya. Oke, dari hasil main lotre tadi, gua sekarang ngedapetin apa aja. Nih, buku Riset Indonesia, gagasan tentang Indonesia baru. Ini ditulis oleh Farid Gaban dan Dandi Laksono, Yusuf Priambodo, dan juga Benaya Harobumi. Dan berikutnya gua dapet lagi buku tentang yang ditulis oleh N. Hadini, yakni Gunung Ungaran. Gunung Ungaran ini kebetulan dekat dengan lokasi tempat tinggal mbah gua di Semarang, tepatnya di Ambarawa. Untuk berikutnya gua mendapatkan buku yang sangat gua suka, yakni Rockefeller. Info singkat tentang Rockefeller adalah keluarga yang menguasai minyak, sekarang udah dipecah-pecah. Berikutnya gua dapat lagi ini, Gunung Pi, kisah matematika paling asik. Gua nggak tahu sih ini isinya apa, tapi entah kenapa tangan gua pengen megang. Nah, untuk berikutnya gua dapat lagi ini buku kecil novel karya Dewi Kartika yang telah beredar. Buku ini ditulis dengan bahasa Indonesia, Lorong Kenikmatan. Untuk berikutnya gua dapat lagi buku Kunci Sukses Seorang Bankir. Berikutnya gua dapat
buku yang gue cita-citakan, yakni Gara-Gara Alat Vital dan Kancing Gigi. Gue penasaran isinya, tapi harapan gue ini buku pasti lucu. Berikutnya gue dapat lagi nih buku tentang teknik tingkat tinggi bagi multi orgasm perempuan. Dan berikutnya gue dapat lagi nih buku yang lumayan besar, Warna Langit, ditulis oleh Kim Dong Hwa. Dari semuanya ini total gue ngabisin 220.000 di toko buku Fajar, toko buku yang harganya sangat-sangat terjangkau